Iya, nggak tahu kenapa tuh hatinya udah kepincut dengan melayani Tuhan ya sejak Oke, awal. Karena saya kan waktu itu sempat bandel waktu remaja. oke. Nah, saya dijangkau itu dengan oleh sebuah persekutuan kaum muda yang sederhana gitu di dekat rumah, di gang kecil, oke. Pengkhotbahnya nggak terkenal, tapi akhirnya saya dijamah. Berarti sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kenapa sih maksudnya Tuhan mengizinkan proses dan kenapa harus ada proses ini gitu, Pastor? Kenapa Pastor nggak langsung aja langsung jadi leadership yang baik atau menjadi leader yang baik atau jadi seorang hamba Tuhan yang baik tanpa harus melewati itu semua gitu, Pastor? Maksud jadi ada tahun-tahun di mana saya nggak ngerti tentang panggilan saya pikir saya udah keluar dari kehendak Tuhan. Adik saya nangis lihat saya jual gitar saya karena saya biasanya nyembah Tuhan berjam-jam gitu kan. Kok gitarnya hampir dijual, oh nangis mereka gitu kan. Saya udah seperti hilang gitu kan. Tapi kemudian Tuhan proses balik lagi dan akhirnya sempat mengembalakan lagi dan sampai sekarang. Podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Pastor, dan kenapa setiap proses itu yang menghancurkan itu kenapa dibuat berat sih, Pastor? Maksudnya kenapa nggak dibuat jangan terlalu berat lah? Misalnya contohnya Ayub kurang baik apa dia, Pastor, kurang saleh apa dia, tapi kenapa dia masih diizinkan ya, Pastor, untuk mengalami sesuatu yang sangat berat? Kita sebagai manusia bisa lihat itu sangat berat. Kenapa bisa diizinkan Tuhan seperti itu, Pastor? Ya, kalau bahas Ayub itu paling susah itu karena itu buku penuh dengan misteri ya. Iya. Tapi secara umum, saya percayanya gini loh, yang namanya penderitaan, oke. Dan kita selalu kan percaya berkat Tuhan, kita percaya Tuhan menolong segala macam. Tapi menurut saya yang namanya life problem atau proses-proses yang tidak enak dalam hidup kita, itu kan akan terus menyertai hidup kita. Oke. Oke, just accept it. Maksudnya itu adalah fakta gitu loh. Kita nggak bisa berutopia satu hari kita punya kehidupan yang tanpa problem. Tidak. Itu akan seperti menurut saya seperti malahan berjalan bersama. Ya kan? Penderitaan akan selalu ada. Itu adalah bagian dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oke. Makanya kalau kitab Ayub itu adalah justru sebuah buku yang Tuhan tuliskan tentang human suffering tapi with meaning. Ada artinya. Kalau orang dunia tanpa penjelasan Alkitabiah, sebenarnya penderitaan itu nggak ada. Susah dijelasin kenapa saya menderita. Tapi Alkitab adalah satu-satunya yang bisa menjelaskan. Karena even God himself, Tuhan kita sendiri, turun ke dalam sufferingnya manusia. Jadi itu yang membuat suffering kita tuh ada meaningnya. Bahwa ternyata Tuhan ada di balik ini, dia punya purpose. Gitu loh. Jadi kenapa susah? Saya percaya karena Tuhan kepingin nanti kalau solusinya itu udah terjadi, terobosan terjadi, terbukti bahwa itu kuasanya dari dia. Kalau kitanya sanggup, kita bisa dengan kepintaran kita segala macam ya itu kebisaannya kita, the power of the soul. Kita juga bisa kalau kerja keras bisa jadi sukses, bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi kalau sukses with purpose itu kan beda. Gitu. Jadi accept this karena Tuhan sendiri bilang kan selama di dunia kamu akan mengalami penganiayaan, kesengsaraan, tapi aku juga sudah melalui itu semua dan dia sudah menang atas itu. Ya kita berjalan bersama dia. Wow, Gitu. Betul, Ya kan? Berarti betul agar segala kemuliaan buat Tuhan ya, Pastor. Makanya kenapa susah ya, kenapa susah. Biar benar-benar mujizat terjadi ya, Pastor. Iya, betul. Dan Pastor, ketika melewati masa proses yang susah, ada dua pilihan kan, Pastor, jadi better atau jadi bitter nih, Pastor. Nah, terus gimana nih, Pastor, supaya kita nggak keluarnya malah kepahitan, malah jadi madesu gitu, tapi kita gimana supaya bisa bangkit malah jadi lebih baik gitu, Pastor? Ya tentu saja kalau kita mau jujur semua adalah hal-hal yang bikin kita bitter ya. Kita nggak bisa klaim kita semuanya jago, waduh ini gampang-gampang semua, nggak bisa. Ya ada beberapa hal yang juga saya masih struggle sampai sekarang. Mungkin what about this in my life, kenapa ini terjadi dan lain sebagainya. But ya kita tahu itu aja. I think yang membuat kita terempower ya menurut saya sih, saya selalu dihibur dengan satu line yang sederhana di dalam kekristenan ini, yaitu Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Ya, kalau kita mengingat kasih Tuhan,
kita selalu dapat kekuatan baru. Tuhan sayang sama kita. Oh tapi saya menderita, ya tapi Tuhan sayang sama kita. Oh tapi saya belum lulus, oh Tuhan sayang sama kita. Yeah. So kasihnya Tuhan sampai dia juga berani menderita untuk kita, tubuhnya dihancurkan, itu menjadi kekuatan buat saya. Bahwa oh tetap ada di dunia ini yang sayang sama saya. Jadi dia sampai di kayu salib dia masih bilang kepada orang-orang yang menyiksa dia loh, secara fisik loh. Dia bilang ampuni mereka. Jadi nggak bitter dia nggak bitter sama sekali. Dia ada above daripada situasi itu. Nah, gampang ya ngomongnya, tapi prakteknya nanti adalah ya we have to remind ourselves aja sih. Kita harus ngingetin diri kita bahwa this thing harus membuat saya better, gitu, supaya kita jalan terus, gitu. Karena tujuan Tuhan akhirnya membuat kita baik karena Dia sayang sama kita ya, Pastor ya. Nah, dan Pastor, jadi ketika kita bicarakan tentang sebuah proses kehancuran ya, Pastor, ada juga yang kehancuran ini disebabkan karena dosanya sendiri gitu, Pastor. Jadi dia mungkin menerima konsekuensi. Bahkan ada juga mungkin yang sudah anak Tuhan, sudah bertobat kemudian jatuh lagi, Pastor, kemudian rusak lagi. Apakah masih ada harapan buat orang-orang seperti ini gitu untuk dipulihkan lagi gitu, Pastor? Iya. Nah, message the gospel ini lucu menurut saya. Kalau terhadap situasi seperti ini ya, orang jatuh lagi gitu kan. Pertama, tadi you said it right, bahwa itu adalah konsekuensi. Saya percaya kalau kita mengalami sesuatu yang buruk itu nggak pernah dari Tuhan. Misalnya domba kecebur jurang, tadi gembala udah arahin domba ke sini, dombanya ke sana, jebur jurang, kakinya patah. Bukan gembala yang patahin kakinya. Dia kena konsekuensi daripada dia nggak ikutin kata-kata gembala. Saya percaya dia kalau ada di dalam jalannya yang benar, ikutin firman Tuhan, kalau kita domba-dombanya ya, ikutin firman Tuhan, sesuai karakter Kristus, kita pasti akan lebih happy dibandingkan kita itu. Jadi kita ambil sufferingnya itu karena kesalahan kita sendiri. Nah sekarang message-nya adalah seperti ada dua. Kita bilang seperti the gospel itu ada dua message ya. Jadi karena kalau kamu belum kecebur jurang, kita kasih peringatan. Kamu ikutin Tuhan. Ya Tuhan tuh sayang sama kamu gitu loh, oke? Tapi sekarang kalau udah terlanjur kecebur jurang, kita bilang Tuhan tetap sayang sama kamu. Jadi kan kayaknya kontradiktif ya. Tapi that's the one message in the gospel, bahwa kalau kamu bahkan menolak Tuhan tadi, menyiksa Tuhan, ya tetap disayang. Tuhan tetap sayang sama kamu. Gitu loh. Tapi kita kan nggak nyuruh orang untuk tidak taat, kita nggak nyuruh orang untuk jebur ke jurang. That's not what we mean by the message. So dua-duanya. Jadi sekarang message saya kepada orang yang masih kambuh apa segala macam, Tuhan tetap sayang sama kamu. Dan saya harap berita ini membawa kamu kembali kepada Dia. Karena Dia satu-satunya yang bisa terima kamu dalam kamu keadaan apapun. Dunia pasti akan tolak kamu, pekerjaan kamu bisa dipecat, kalau kamu curi pasti kamu tetap di PHK, ya kan? Tapi sejahat-jahatnya kamu, Tuhan tuh tetap sayang sama kamu. Tapi orang yang bilang, Pastor kalau ngomong gitu bahaya dong, ntar orang jadinya dikasih izin untuk berdosa. Enggak. Tuhan tahu yang terbaik itu ada di sini. Tuhan bilang jangan ke sana. Jadi untuk yang masih baik-baik saja, jangan pernah mencoba-coba dosa. Jangan mencoba-coba tidak taat sama Tuhan. Kamu akan babak belur sendiri dengan hidupmu, kena konsekuensi dari dunia ini. Tapi yang udah terlanjur, please come back. Ayo, Tuhan yang sayang menantikan kamu. Kembali lagi. So, itu nasihat saya. Betul, Pastor. Berarti semuanya kasih Tuhan, kesabaran Tuhan tujuannya supaya kita balik bertobat ya, Pastor ya. Oke. Pastor, ini ada pertanyaan menarik juga ya, Pastor. Jadi zaman sekarang ini anak muda didorong untuk hidup kita harus produktif sampai akhirnya segala sesuatu tuh dihitungnya yang untung, yang bagus saya ambil, yang rugi saya nggak mau ambil, yang kayaknya menderita juga saya nggak mau ambil gitu, Pastor. Terus juga sekarang kan banyak cara kerjanya Gen Z dan milenial lain dengan kita dulu ya. Kalau kita dulu kan mungkin yang semakin diproses semakin itu akan naik jenjang. Tapi yang sekarang seperti kutu loncat gitu, Pastor, mana yang gajinya gede kita lompat ke sana gitu, Pastor. Mungkin Pastor ada pesan-pesan buat anak muda karena kita semakin dihadapkan dengan yang model seperti ini nih, Pastor. Oke. Iya. Ya kepada mereka yang sekarang muda-muda lagi meniti karir, kok saya sih saran saya adalah semuanya harus kembali kepada purpose ya, tujuan. Karena even your sukses nggak ada purpose-nya, itu nanti
Contohnya banyak lah, sampai kemarin aja bulan lalu masih ada bilioner loh di Amerika. Bilioner, orang juga baik, keluarganya juga bagus. Kayaknya dicurigai dia bunuh diri. Bayangin coba, bilioner itu berarti belasan triliun. Jadi kalau kita dapatkan satu kesuksesan juga tanpa purpose, kita nggak tahu. Akhirnya tidak akan bahagia juga gitu loh. So, everything itu kembali kepada purpose-nya. Sekarang kalau kamu kutu loncat apa segala macam, kayaknya kamu mendapatkan satu short term goal, yang satu short term achievement, tapi not the long term purpose gitu loh. Jadi ada kan kata-kata ya, orang dunia juga bisa dapat kekayaan loh. Tapi bersama dengan itu, dalam bahasa Inggris dikatakan with sorrow, dengan kesengsaraan, dengan penderitaan, ada penderitaan di hal-hal yang lain. Ya kalau kita secara keuangan sukses, tapi ada hal-hal yang lain. Ya ada hal kesehatan, ada hal keutuhan keluarga dan sebagainya kan. So purpose is talking about the whole. Nah, dan saya ingin ingatkan lagi bahwa sebenarnya berkat kita terbesar itu bukan itu tadi, sukses karir, sukses keuangan, sukses apa. Berkat kita terbesar adalah Tuhan Yesus sendiri ada di dalam hati kita. He is our greatest blessing. Gitu loh. Wow. Mungkin bisa dapat yang mudah, tapi mungkin belum tentu bahagia ya, Pastor ya, kalau di luar Tuhan. Wow. Nah, Pastor, kita hampir sampai di penghujung nih, Pastor. Kita punya podcast hari ini, dan mungkin Pastor ada pesan-pesan yang bisa ditambahkan buat anak muda nih, buat nggak menyerah dalam segala suatu proses yang Tuhan izinkan. Iya. Jadi mari anak-anak muda ikuti proses Tuhan. Dan untuk kita mempunyai pencerahan terhadap apa yang sedang terjadi pada kita harus kembali kepada firman Tuhan. Makanya kita tuh harus ngerti firman, harus dipenuhi dengan firman. Dan di dalam firman ini kita harus melihat Kristus di dalamnya. Kristus adalah pusat. Jadi sementara orang mencari ini dan itu nggak beraturan, ya ada banyak disorientasi kan, nggak ngerti tujuannya. Kristus menjadi tujuan kita. Dan Kristus juga menjadi motivasi dari dalam keluar kan. Kita ingin hidup untuk memuliakan Dia. Nah, pada saat kalian ada penderitaan, ada proses yang tidak menyenangkan, ingat ini, Tuhanlah pada akhirnya akan menjadi pembelamu. Ya, sama seperti Daud tadi kita cerita Daud. Daud waktu pertama kali didatangi oleh Samuel kemudian diurapi, itu dia nggak pakai promosi apa-apa tuh. Tuhan membisikkan nama Daud ke telinganya Samuel. Kemudian promosi Tuhan atas Daud itu terjadi sangat-sangat tiba-tiba. Yusuf ada di penjara, ya sudah difitnah oleh tante Potifar, masuk penjara, dia tidak tahu sampai kapan dia keluar. Kita sekarang baca Alkitab, oh I know the end of the story, lu jadi Perdana Menteri. Tapi Yusuf pada saat itu tidak tahu. Tapi promosi dari Tuhan akan datang secara tidak kita duga. Jadi setia dengan proses, kalau sungguh-sungguh pastikan, tadi saya katakan pastikan itu sungguh-sungguh di atas firman Tuhan, yang kamu sedang lalui itu adalah kehendak Tuhan. Dan selebihnya kamu bersabar sampai Tuhan mempromosikan kamu. Jadi tetap semangat, ya, muliakan Tuhan dalam segala yang kamu lakukan. Kristus adalah pusat daripada hidup kita. Dia adalah the greatest blessing dalam hidup kita semua. Amin. Luar biasa. Thank you, Pastor. Dan Pastor, boleh nggak satu tambahan lagi, Pastor? Pertanyaan sebelum kita closing ya, Pastor. Boleh. Nah, Pastor, tadi menarik yang Pastor bilang purpose yang dari Tuhan ya, yang melewati proses itu akan membuat kita bahagia, Pastor. Tapi apakah semua proses yang akan nanti Tuhan izinkan itu ujung-ujungnya adalah kebahagiaan, Pastor? Kalau yang pada misalnya sampai akhir hidupnya orang itu tidak menemukan apa yang ideal yang kita bisa sebut kebahagiaan tadi, selebihnya menurut saya adalah misteri. We can only understand in eternity. So jadi kita tidak meniadakan kemungkinan untuk beberapa hal dalam hidup ini tidak bisa kita jelaskan selama kita hidup. Oleh sebab itu, pada akhirnya mentalitas kita adalah Tuhan, meskipun hal itu tidak terjadi, meskipun aku tidak mencapai itu, aku tetap akan memuliakanmu. Jadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego kan, kalaupun Tuhan tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Jadi ada mental meskipun di sini. Jadi istilahnya pada saat kita pusatkan Kristus itu menjadi yang paling utama, yang lain kan menjadi bukan menjadi prioritas lagi. Jadi kita seringkali terfokus pada yang lain-lain ini. Nah, Tuhan akan kasih yang ini, tapi kalau misalnya itu masih tidak terjadi dalam kehidupan kita, well, Tuhan punya satu rencana yang besar. Kita nggak tahu, mungkin berkatnya bisa menurun kepada anak-anak kita,
dan kepada orang lain yang terinspirasi dengan cerita hidup kita. We don't know, ya. Itu aja yang saya bisa katakan. Selebihnya, pokoknya bersama dengan Tuhan itu yang paling aman. Yes. Gitu. Apakah kita akan bahagia atau tidak itu urusan nomor sekian. Ya kan? Sama Tuhan paling sama aman, Tuhan. Pastor. Yes. Wow. Oke, Pastor, mungkin sebelum kita closing, Pastor bisa memimpin kita dalam doa, mendoakan kita semua, Pastor. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua sahabat yang mendengarkan program ini. Aku berdoa untuk mereka yang ada di dalam satu proses yang mungkin menyakitkan mereka, bahkan membingungkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, berikan pencerahan melalui firman-Mu, dan beri kekuatan kepada mereka, Tuhan. Tuhan, Kau bukakan jalan supaya mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu mereka, meng-counsel mereka, dan memberi kekuatan kepada mereka. Terima kasih untuk rencana-Mu di dalam kehidupan mereka semua akan Kau genapi oleh kuasa-Mu, Tuhan, oleh penyertaan-Mu dalam hidup mereka semua. Terima kasih, aku berdoa untuk semua para pendengar, mereka masing-masing mengalami Tuhan secara pribadi dan bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Pastor, buat waktunya. Luar biasa, Pastor, semua insight-nya. Oke, untuk Sobat Muda semua, terima kasih untuk menyaksikan podcast kamu. Dan Sobat Muda, jangan pernah menyerah karena Tuhan Yesus mengasihimu. Percayalah apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana besar. Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Sampai berjumpa lagi, bye-bye. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.